Bab 831. Apa yang kau bicarakan? Alina menatap ekspresi S yang ragu. Dia ingat dengan jelas bahwa dia hanya meninggalkan satu catatan untuk S, dan isi catatan itu tidak berisi apapun yang baru saja dia katakan. Akan tetapi, saat dia memikirkan tentang dirinya yang hanya seorang kultivator alam gerbang Ki tingkat kedua, dan Herman adalah seorang ahli alam manifestasi jiwa Ki, menyelipkan catatan lain bukanlah masalah besar sama sekali, dan matanya terbelalak tak percaya. Dia segera menggerakkan tangannya ke arah catatan yang dipegang S dan berkata, "Tunjukkan padaku." Namun S lebih cepat dan segera menarik kembali catatan itu dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Ini urusanku dan dia. Lagi pula, sekarang ini masalah masa lalu." Dengan demikian, dia melemparkan perut buncit hitam dan catatan itu kembali kepada Herman, yang menangkapnya dengan pandangan rumit lalu mendesah menyesal saat dia melihat kantong dan catatan itu. Akhirnya dia berkata, "Dulu aku memang rabun dekat." Matanya menjadi sedingin es sebelum kantung dan surat itu berubah menjadi es perak, lalu dia mengepalkan tinjunya, menghancurkannya, lalu membukanya kembali. Partikel-partikel es perak halus berhamburan di udara. "Tetapi bahkan jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan melakukan hal yang sama karena beberapa hal tidak dapat dihindari." Ucapnya tanpa ekspresi sambil menatap langsung ke mata S yang penuh ejekan. Alina tidak tahan lagi, kemarahan dan kebenciannya yang terpendam akhirnya meledak saat dia bertanya kepada Herman dengan geram, "Apa yang kau lakukan dan kenapa? Tidakkah kau ingin melihatku bahagia dan mengorbankan aku kepada Blood Ancestor? Apakah aku hanya pion yang dikorbankan bagi kalian semua?" Mata Herman membelalak tak percaya, "Bagaimana kau bisa memikirkan hal seperti itu? Blood Ancestor hanya ingin menjadikanmu muridnya dan mewariskan warisannya padamu." Pada saat ini, S menghentikan Alina dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun tidak memiliki motif tersembunyi? Yah, kurasa visimu terbatas karena kau sudah kehilangan keinginan untuk berjuang demi kebesaran. Sebaliknya, kalian telah sepenuhnya tunduk pada aturan Blood Ancestor dan menganggapnya sebagai eksistensi yang maha kuasa. Meskipun begitu, aku tidak bisa menyalahkan kalian karena kalian belum melihat rencana dan kengerian sebenarnya dari makhluk kuat sepertiku." "Heh," kata orang yang hanya bisa bersembunyi di balik bayangan dan merendahkan diri menjadi pencuri ulung. "Kalau kau memang hebat, kenapa kau tidak pergi saja dan menghadapi leluhur darah? Kalau kau bisa keluar hidup-hidup, aku atau siapapun, sebenarnya, tidak akan punya masalah denganmu." Herman mengejek dengan nada mengejek, "Katakan padaku, apakah kau mampu, wahai pencuri langit yang hebat?" Benar-benar seperti katak di dalam sumur. Inter tidak bisa menahan tawa. Dia tahu lebih baik daripada siapapun, mengapa S tidak bisa menjadi apapun selain pencuri. Terlebih lagi, dia juga pernah menjadi pion dalam rencana orang lain, dan hanya karena kemunculan S dia berhasil melarikan diri. Tidak ada yang tahu seberapa besar potensi yang dimiliki S. Namun dengan dukungannya, pada akhirnya, dia akan mampu berdiri sejajar dengan orang-orang terkuat di dunia ini. Itu hanya masalah waktu. Alina pun merasakan hal yang sama, terutama setelah mengetahui tentang dewa legendaris di balik S. Belum lagi saat ancaman iblis itu mencapai potensi penuhnya, kemungkinan besar tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghalangi S. Namun ia tak bisa asal bicara karena ini adalah rahasia S dan S sudah memperingatkannya untuk tidak membicarakannya dengan siapapun atau makhluk yang jauh lebih kuat, nanti leluhur darah akan mengejar mereka. Namun, sebagaimana yang dinyatakan S, Herman dan siapapun yang berada di posisinya telah sepenuhnya takluk pada nasib mereka, yaitu menjadi bawahan saja. "Haha, kau benar, aku bukan tandingan Blood Ancestor, dan aku hanya pencuri ulung." S terkekeh sambil berkata tanpa malu, "Lagi pula, bahkan jika aku punya kekuatan untuk berhadapan dengannya, kenapa aku harus melakukannya saat aku bisa mencuri semuanya? Lebih menyenangkan seperti itu." "Baiklah, kau tidak akan mengerti sebelum kau merasakannya sendiri, jadi tidak ada gunanya bicara dengan tembok. Kalau begitu, mari kita mulai saja, oke?" S berkata dengan dingin, yang membuat gadis-gadis itu penasaran dengan apa yang sedang dibicarakannya. "Jadi,
kau akan membunuhku. Karena tanpa melakukannya, kau tidak akan bisa pergi bersama Alina. Herman berkata saat auranya meningkat. Tekad mematikan di matanya sejelas siang hari. Dia siap mati. Kenapa kalian mempersulit keadaan? Alina tidak bisa diam saja karena dia tidak ingin Es bertarung dengan Herman. Meskipun dia keras kepala, dia tahu bahwa dia mencintainya seperti putrinya sendiri dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Namun, dia terlalu setia terhadap klan Silver Eyes, dan terkadang, hal semacam ini menjadi alasan konflik, seperti saat ini. Alina, kataku, jangan ikut campur. Ini urusanku dan dia. Es menatapnya penuh arti, dan dia bisa merasakan kecemasannya. Ia tidak ingin Herman terluka, tetapi ia juga tidak ingin menghalanginya. Namun, sekarang ia harus memilih. Herman belum pernah berada dalam posisi seperti itu sebelumnya dengan orang-orang di sekitarnya, atau ia hanya tidak berinteraksi dengan orang-orang seperti Alina, orang-orang yang terlalu banyak kehilangan. Sekarang, dia mulai mengerti mengapa dia selalu mampu bergerak maju tanpa memiliki kelemahan apapun hingga Alina muncul. Namun dia tahu bagaimana cara mengatasinya dan tidak membiarkan Alina memilih karena hal itu terlalu kejam baginya dan dia tidak tega melihatnya menderita seperti itu. Es kemudian menatap Herman ketika mata pemburu tua itu berkilauan dalam kemilau perak dingin, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Dia berkata, tidak perlu sejauh itu jika kita bisa menyelesaikan semua ini dengan mudah. Aku punya saran yang menguntungkan semua pihak. Aku ingin tahu apakah kau bersedia mendengarnya atau, percayalah, jika kau melakukan ini, kau tidak akan punya peluang sedikit pun untuk melakukan apapun padaku, dan kita hanya akan semakin menyakiti Alina dan membuatnya membencimu. Mata Herman berbinar karena terkejut saat dia menyipitkannya dan menatap Alina, yang sedang menatapnya dengan mata penuh harap, jelas menyiratkan untuk hanya mendengarkan Es. Pada akhirnya, dia harus mendengarkan, katakan padaku. Bab 832. Es tersenyum licik sambil berkata, sebenarnya ini cukup sederhana. Mengapa klan pemburu es perak tidak mengungsi dari benua darah sementara leluhur darah masih belum ada di sana? Dengan cara ini, kalian tidak perlu hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap leluhur darah. Herman membalas dengan dingin, kau ingin kami meninggalkan tanah leluhur kami dan menjadi pengembara. Apa kau sudah gila? Tidak semua orang sepertimu, yang bisa mengembara tanpa tahu asal-usul mereka. Es tidak mempermasalahkan ucapan terakhir Herman saat ia melanjutkan, kau benar, aku tidak punya akar untuk kembali, dan aku berharap tidak akan ada akar di masa depan juga. Jauh lebih baik daripada hidup dalam ketakutan terus-menerus seperti budak. Tapi kita sedang membicarakan kalian. Untuk sesaat, mari kita asumsikan saja kalian tidak akan meninggalkan tanah leluhur kalian. Lalu, katakan padaku, apakah akar kalian lebih penting daripada nyawa kalian? Atau kesetiaanmu terhadap leluhur darah lebih penting, siapa yang mengancam dan menyiksa klanmu selama bertahun-tahun dan bahkan menyandera nyawamu untuk mengintimidasi Alina? Pertanyaan tajam Es membuat Herman terdiam dan pucat karena tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas Es. Seperti yang Es katakan jika mereka dapat meninggalkan benua darah, mereka dapat melarikan diri dari kesengsaraan mereka, tetapi mereka terlalu takut pada pengejaran leluhur darah dan juga keterikatan mereka pada tempat kelahiran mereka. Alina dan Lilian juga berpikir mendukung Es. Sarannya benar-benar bisa dilakukan, dan mereka tahu karena Blood Ancestor tidak ada, mereka bisa melakukannya dan bisa benar-benar terbebas dari kekuasaan untuk selamanya. Herman akhirnya berbicara setelah menahan emosinya yang meluap, bahkan jika kita pergi, kau tidak tahu seberapa kuat leluhur darah itu dan seberapa dalam hubungannya. Selama kita tetap berada di 10 benua, dia akan memburu kita pada akhirnya. Mustahil untuk bersembunyi dari keberadaan seperti leluhur darah. Kau tidak akan tahu sebelum mencobanya. Lagi pula, kau masih belum mendengar saranku secara lengkap. Es mencibir, menarik perhatian semua orang, dan berkata, seperti yang kau katakan tadi, selama kalian berada di 10 benua, kalian tidak akan bisa lolos dari kejarannya. Tapi bagaimana jika kalian tidak berada di 10 benua sama sekali? Lautan tak berujung disebut tak berujung karena suatu alasan, dan dia tidak akan bisa mencari kalian sama sekali di sana. Itu bahkan lebih mustahil.
Jika kau ingin kami membusuk di pulau-pulau tanpa ki, maka kami lebih baik diburu oleh leluhur darah. Herman menolaknya tanpa ragu. Dengarkan aku dulu. Jika kalian setuju dengan saranku, maka aku akan memberikan kalian desain formasi penarikan ki tingkat tinggi 7 yang dapat menarik ki dari radius 100 mil dan memfokuskannya pada satu tempat, areanya dapat disesuaikan. Kalian bahkan dapat menambahkan batu ki atau kristal jiwa untuk membuat kepadatan ki semakin kaya. Kedua, aku akan memberikan klanmu teknik kultivasi alam ke-8, 3 harta karun tingkat rendah 8, 2 keterampilan tingkat pemecah langit, 1 seni tingkat pemecah langit, 1 keterampilan rahasia tingkat pemecah langit, 10 keterampilan, seni, dan keterampilan rahasia tingkat langit. Ketiga, alkimia, kerajinan, dan warisan rune hingga kelas rendah 7. Es terus menambahkan harta karun demi harta karun, membuat mata semua orang terbelalak karena terkejut dan tak percaya. Bahkan Inter pun heran dari mana Es mendapatkan semua harta karun itu. Kemudian dia ingat orang ini datang dari alam rahasia, dan kekayaan ini mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang dia tunjukkan. Meski begitu, semua yang ditambahkan Es dapat menyebabkan peperangan berdarah antara 10 benua, namun ia memberikannya kepada klan pemburu es agar mereka dapat membiarkan Alina pergi dengan damai dan dengan restu mereka. Ketiga pemburu itu tercengang melihat semua benda itu, dan Alina menatap Es dengan linglung, dan dia teringat tumpukan cincin penyimpanan di ruang tamu Es. Dia akhirnya mengerti mengapa Es begitu sombong dan mengapa dia tidak ingin meninggalkan jejak seorang pencuri. Meski kedengarannya seperti jalan menuju kemerosotan, itu juga jalan menuju kekayaan. Dan akhirnya, di masa depan, aku akan merampok seluruh benua darah dan berurusan dengan leluhur darah. Setelah aku melakukannya, kalian bisa kembali dan menjadi penguasa benua. Itu janjiku kepadamu dan Alina. Sekarang, katakan padaku, bagaimana pendapatmu tentang saranku? Es menyeringai licik sambil menatap Herman yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia telah menambahkan begitu banyak harta karun sehingga bahkan 5 klan unsur di benua darah tidak dapat dibandingkan dengannya atau, faktanya, bahkan 10 benua. Hanya teknik kultivasi tingkat ke-8 saja sudah cukup untuk membuat klan pemburu es perak sulit ditolak. Namun, membuatnya mustahil untuk menolaknya. Sekarang, bahkan jika seseorang enggan untuk pergi, dia cukup yakin sebagian besar orang bahkan tidak akan mengambil waktu sebentar untuk menyetujuinya. Segala sesuatu ada harganya, pikir Es dengan cemoohan tersembunyi di matanya saat dia menatap Herman. Si pemburu tua hanya mengoceh tentang semua keyakinan dan kesulitan itu, tetapi sekarang, dia terlalu kewalahan untuk berbicara. Es tahu bagaimana hati manusia bekerja ketika menyangkut keserakahan. Bahkan orang yang jujur pun punya kebutuhan, dan jika seseorang dapat memahami kebutuhan tersebut, memanipulasi kebutuhan tersebut demi keuntungan sendiri adalah hal yang sangat mudah. Es telah menyelidiki situasi klan Es Perak sebelum datang ke sini. Dia tahu mereka berada di posisi terbawah, dan kondisi mereka sama sekali tidak bagus. Leluhur darah jelas-jelas menekan pertumbuhan mereka sehingga dia bisa mengendalikan mereka. Maka, dia tahu bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menunjukkan kepada mereka jalan baru yang tidak akan menuntun mereka pada apapun kecuali kebahagiaan, dan bagi klan yang telah menderita begitu banyak kesengsaraan, secercah kehangatan saja sudah cukup untuk menggerakkan mereka. Kini, meski Herman sudah tua dan picik, Es yakin yang lain tidak picik, dan tak akan berani lagi menghalangi jalan Alina atau membuatnya gelisah. Jika harga kecil ini bisa membuatnya merasa senang dan lega, dia akan membayarnya berkali-kali lipat, dan dengan begitu, dia bisa bebas seperti dia. Bab 833. Herman akhirnya bicara dengan nada bergetar, apa kamu benar-benar punya barang-barang itu? Jika sebelumnya ia menganggap Es hanya sebagai orang yang beruntung dan pencuri yang hanya pandai melarikan diri, kini ia tidak berani lagi meremehkannya. Lebih jauh lagi, ia juga mulai mengerti mengapa semua tokoh kuat itu mengejarnya. Bahkan Blood Ancestor. Tentu saja, lagi pula aku pencuri yang terhormat. Es terkekeh sebelum ekspresinya berubah dingin, tapi satu-satunya syaratku adalah, kalian semua tidak boleh mengganggu Alina lagi. Selain itu, kalian tidak boleh menghubungi ras pemburu sampai aku menyuruh kalian melakukannya. Terakhir,
Kalian harus memastikan tidak ada mata-mata dari Blood Ancestor atau klan lain yang akan mengikuti kalian. Hanya mereka yang telah menandatangani kontrak jiwa yang dapat menjadi bagian dari ini. Jika kalian setuju, maka aku akan segera memulai rencanaku. Herman tidak menganggap syarat S tidak masuk akal. Bahkan, dia akan melakukan hal yang sama. Sebab jika ada mata-mata yang menemukan ini, apalagi Blood Ancestor, keempat klan elemen lainnya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan semua harta karun itu. Beri aku waktu untuk menghubungi anak buahku. Aku tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Herman mendesah sambil berkata dengan ekspresi rumit saat dia menatap Alina yang gembira. Tapi kamu tidak bisa memisahkan Alina dari orang tuanya tanpa batas waktu. Kau tidak perlu khawatir. Aku berencana untuk mencari mereka setelah aku menyelesaikan masalah yang sangat penting. Kata S dengan tenang sambil melirik Alina, yang tiba-tiba tersipu ketika mendengar ini. Meskipun mendapat persetujuannya, dia tahu bahwa Eva tidak akan merasa nyaman sampai dia melakukannya dengan cara tradisional. Eva tidak seperti Eva, dan dia juga tidak ingin memisahkannya dari orang tuanya atau menikahinya tanpa restu mereka. Jika bukan karena misi pencuri Hef, dia pasti sudah langsung menuju benua darah. Namun sekarang, setelah dia selesai dengan urusan Alina, dia harus menuju Union dan memasuki alam rahasia bulan. Mengenai harta karun dan pengetahuan ini, dia berjanji kepada klan Esperak, itu hanya untuk menenangkan Alina. Dengan memberikan harta karun itu, S hanya akan kehilangan sekitar 1/50 dari kekayaan yang telah dikumpulkannya di alam rahasia matahari. Herman mendesah sedih lagi dan menuju ke sisi lain pulau untuk menghubungi klan Esperak. Ia telah dikalahkan sepenuhnya oleh S. Bahkan ia tidak dapat mempercayainya, dan meskipun ia keras kepala, ia tahu semua harta karun itu adalah kesempatan yang tepat bagi klan Esperak untuk bangkit. Terlebih lagi, Alina tampak sangat bahagia bersama S, dan dengan kemampuannya, mungkin Alina akan menjadi yang paling aman bersamanya, dan S tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Ia tidak pernah menyangka kekhawatirannya akan diselesaikan oleh orang yang sama yang dulu dipandang rendah olehnya dan juga alasan dari semua kekhawatiran itu. Semuanya diselesaikan dengan kekayaan, dan Herman merasa seolah-olah S baru saja membeli semuanya dengan kekayaannya yang sangat besar, sungguh perasaan yang mengerikan. Meskipun begitu, itu jauh lebih baik daripada pilihan lain yang dapat dipikirkannya, dan Alina pun tidak akan membencinya. Apakah kau benar-benar berencana untuk memberikan semua benda itu? Inter tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat ini sementara Herman masih menggunakan jimat pembatasnya. Alina menatap Inter dengan dingin, karena dia sudah tahu tentang Inter sekarang, tetapi dia juga khawatir S mengorbankan terlalu banyak hal demi dirinya. Lagi pula, S telah mengumpulkan banyak kekayaan dengan mempertaruhkan nyawanya. S melirik Inter dan mengangguk tanpa ragu, pengetahuan itu tidak berguna bagiku, dan aku selalu bisa mendapatkan lebih banyak harta. Itu harga kecil yang harus kubayar demi kebahagiaan Alina. Kemudian dia menggerakkan tangannya ke arahnya dan berkata, karena masalah ini sudah selesai, sebaiknya kau kembali sekarang. Aku mungkin akan membutuhkanmu dalam waktu dekat, dan saat itu, situasinya akan jauh lebih berbahaya. Jadi, aku ingin kau bersiap. Kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan aku berutang budi padamu. Inter menyipitkan matanya, sebaiknya kau ingat itu. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena Alina dan Lilian ada di sana, dan dia benar-benar ingin bersantai setelah mengalami bahaya selama bertahun-tahun. Jadi, dia memegang tangan S, dan sesaat kemudian, dia menghilang kembali ke area rumah pencurinya. Alina tidak terkejut dengan hal ini, tetapi Lilian sangat terkejut dan bertanya-tanya kemana S mengirim Inter. Dia bahkan tidak menyangka S memiliki harta karun luar angkasa karena hal itu terlalu tidak masuk akal. S akhirnya menatap pemburu wanita pemalu namun cantik jelita itu, yang tampaknya juga berasal dari klan Alina dan dekat dengan Alina. Dia tersenyum dan berkata, maaf saya kurang menyapa. Saya S. Apakah kamu temannya Alina? Lilian terpesona oleh senyum menawan S dan sedikit panik. Aku Lilian. S selamat bertemu denganmu. Jawabnya dengan wajah memerah.
Dia tidak percaya ini adalah pria yang sama yang baru saja menenangkan lelaki tua keras kepala seperti Herman, dan sekarang dia dengan sopan menyapanya. Alina tak kuasa menahan tawa saat dia berjalan ke samping, membuat Lilian tersipu dan menggodanya. Kenapa kamu jadi panik sekarang? Di mana rasa percaya dirimu? Dia kemudian menatap Es dengan penuh arti dan berkata, Lilian adalah pembantu kerajaanku dan juga sahabatku. Dia sudah bersamaku sejak aku kembali ke klan dan selalu menemaniku, dan aku tidak ingin itu berubah. Jadi, bisakah dia ikut denganku? Dia tidak akan merepotkan. Es menatap tatapan aneh Alina dan merasa aneh. Jangan bilang dia ingin bersaing dengan Eva dengan memiliki pembantunya sendiri. Dia tentu saja telah menceritakan tentang Livia padanya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa memang seharusnya begitu. Wah, tempat ini akan lebih semarak dengan begini, pikirnya sambil sedikit terhibur. Es mengangguk sambil tersenyum, asalkan adik perempuanku, Lilian, tak apa. Tentu saja, dia tidak akan menolak, kan? Alina menatap Lilian dengan penuh amarah, dan dia punya firasat bahwa Alina tidak akan menerima penolakan. Lilian tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Es yang ramah dan Alina yang gembira, karena beberapa alasan. Ketika dia melihat Alina, dia merasakan krisis yang sangat mengerikan. Bab 834. Benua Darah, di wilayah pusat domain Es Klan Es Perak, adalah Istana Es Perak murni. Di aula besar Istana Es Perak ini, dua sosok, laki-laki dan perempuan, duduk di singgasana perak, tengah menatap seorang pemburu berambut perak yang tinggi dan berbadan kekar berdiri di panggung singgasana. Pria berjubah abu-abu itu memiliki wajah sedingin es yang tiada taraf dengan rambut peraknya yang panjang dan berkilau menjuntai di bahunya yang lebar, dan memancarkan aura seorang bangsawan yang bermartabat. Dia adalah salah satu dari 5 penguasa elemen, penguasa es, Brian Silver, dan juga ayah Alina. Wanita yang duduk di sampingnya mengenakan gaun ratu putih dan wajahnya ditutupi kerudung putih. Namun, meskipun begitu, dia cukup memikat, dengan bentuk tubuh wanita yang sempurna, dan kulitnya seputih salju, dan rambut putihnya diikat dengan mahkota perak. Dia memiliki aura ratu yang dingin karena iris matanya yang keperakan menatap dingin ke arah pemburu itu. Semua orang tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat duduk berdampingan dengan Raja Es adalah istrinya yang menakutkan, Ratu Es, Gloria Snow, dan dia juga Ibu Alina. Ekspresi Brian dan Gloria tampak tegas, namun ketidakpercayaan tampak jelas di wajah mereka saat memandang sang pemburu, yang merupakan tetua pertama klan pemburu Es, Hogan Silver. Apa yang baru saja kamu laporkan semuanya benar. Brian tak dapat menahan diri untuk tidak berbicara setelah terdiam tak yakin. Hogan mengangguk dengan ekspresi serius, jika tangan kanan Old Butler tidak menghubungiku sendiri, aku pun tidak akan mempercayainya. Jadi, bukan hanya Alina dan pencuri itu yang melakukan kontak sebelum semua orang menduganya. Sekarang dia menawarkan kita semua harta karun yang tak terbayangkan itu agar kita bisa meninggalkan Alina sendirian dalam perawatannya. Apakah pencuri keji itu mengira putri kita akan dijual? Lagi pula, Paman Herman tidak keberatan. Tanya Gloria dingin saat suaranya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Hogan memasang ekspresi sulit karena ia tahu dengan siapa ia berhadapan. Meskipun ia sendiri marah, ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa tawaran Es sangat murah hati dan mereka harus menerimanya. Ini adalah kesempatan mereka untuk lolos dari nasib menyedihkan mereka. Jadi, membiarkan Alina pergi bersama Es adalah harga yang kecil untuk dibayar. Terlebih lagi, sudah cukup jelas bahwa dia juga menginginkan itu, dan tidak ada yang terjadi yang bertentangan dengan keinginannya. Namun yang benar-benar menyentuh hati Hogan adalah janji Es untuk memberikan seluruh benua darah kepada mereka begitu dia cukup mampu melakukannya. Potensi sang pencuri langit sudah diketahui semua orang, dan jika dia bisa melakukan setengah dari apa yang dikatakan kepadanya, maka mereka akan mampu menguasai seluruh benua darah suatu hari nanti. Namun, Alina bukanlah putrinya, dan dia juga tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu. Pada akhirnya, keputusan jatuh pada Ice Lord dan Queen. Bukan rahasia lagi bahwa mereka berdua sangat mencintai Alina, terutama setelah dia tidak bersama mereka sepanjang masa kecilnya.
Nasib seperti itu lebih buruk daripada kematian bagi orang tua. Jadi, mereka mencoba untuk mengisi kekosongan itu setelah dia kembali dan benar-benar menjadi bahagia lagi. Terlebih lagi, dengan potensi yang dimiliki Alina, semua orang mengakuinya dan memperlakukannya dengan penuh rasa hormat dan perhatian. Itu adalah masa yang sangat damai dan menyenangkan bagi klan pemburu es perak sampai dia menyelinap keluar dari benua, dan kemudian hubungannya dengan pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit, terungkap. Namun yang benar-benar membingungkan orang-orang dari klan pemburu es perak adalah kurangnya respons dari Brian dan Gloria. Mereka tidak melakukan apapun ketika putri mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh umat manusia. Sang penguasa es adalah orang yang mengumumkannya sendiri, yang membuatnya menjadi sasaran ejekan dari keempat klan elemen lainnya sementara ia juga kehilangan rasa hormat dari para anggota klan pemburu es perak. Namun, meski begitu, Brian dan Gloria tetap bungkam sampai mereka mendengar berita Alina berhasil lolos dari kurungan manusia dengan bantuan pencuri yang bertanggung jawab menempatkannya di sana sejak awal. Meski begitu, Brian dan Gloria memberikan dukungan langsung untuk membawa putri mereka kembali, dan mereka juga tidak ingin membiarkan putri mereka bertemu dengan pencuri itu dan bahkan ingin menangkapnya. Namun, sekarang, keadaan kembali memburuk di luar dugaan mereka, dan pencuri yang mereka benci sekarang, malah menawari mereka imbalan yang tak terbayangkan karena telah membawa Alina pergi bersamanya. Brian berbicara saat ini dengan tatapan mata yang rumit, apakah Alina benar-benar bersedia pergi bersamanya? Hogan menjawab sambil mengangguk, tepat sekali, atau aku rasa kepala pelayan tua tidak akan membiarkannya pergi jika dia tidak melakukannya. Aku juga punya berita lain yang seharusnya cukup untuk memberitahu kita niat Putri Es dengan cukup jelas. Ada apa? Gloria menyipitkan matanya karena masih tidak percaya Alina memilih pencuri itu daripada mereka. Hogan ragu-ragu dan mempertimbangkan apakah akan mengatakannya atau tidak, tetapi dia tahu jika dia ingin meyakinkan mereka, dia harus mengatakannya kepada mereka, jadi dia mengertakkan gigi dan mengatakannya sambil mempersiapkan diri untuk konsekuensinya. Menurut adat ras pemburu kami, setiap wanita dengan garis keturunan elemental kerajaan mengenakan kerudung perawan pada usia 12 tahun dan hanya akan melepaskannya dengan sukarela ketika dia menemukan pria yang ingin diajaknya menghabiskan seluruh hidupnya atau ketika dia sudah menikah. Dan ini tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Yang ingin kukatakan adalah, Putri Alina telah melepaskan cadar gadisnya demi pencuri langit. Hogan dengan cepat berkata dengan ekspresi pucat. Namun jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan tertuju padanya, dan suasana menjadi turun bagai tetesan air hujan. Mata Brian dan Gloria dipenuhi ketidakpercayaan dan niat membunuh saat mereka merasakan jantung mereka akan meledak karena amarah yang meluap. Putri kita yang berharga memutuskan ini tanpa memberitahu kita. Gloria bergumam saat matanya tiba-tiba berkaca-kaca saat dia menatap Brian dan meratap tanpa mempedulikan Hogan, dia membenci kita, dan semua ini karenamu. Brian memasang ekspresi muram penuh kekalahan, tetapi ia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan penyesalan dan kemarahan. Ia tahu mengapa Gloria menyalahkannya. Ia tahu ia seorang pengecut dan ayah yang buruk, dan terlebih lagi, ia adalah seorang suami yang buruk. Sepanjang hidupku aku menghindari ini karena takut kehilangan segalanya, seperti kedua orang tuaku, dan aku tidak ingin mengulangi kesalahan mereka. Namun, terlepas dari semua itu, aku tetap saja kehilangan segalanya. Apakah ayah dan ibu benar saat itu? Pikirnya saat rasa sakit yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya, apakah masih ada waktu untuk memperbaikinya? Bab 835. Pada akhirnya, masalah dengan klan pemburu es perak berakhir sesuai keinginan Es. Bukan hanya orang tua Alina yang setuju mengikuti rencananya untuk mengevakuasi benua berdarah, tetapi mereka juga dengan ambisius meminta Es untuk membawa Alina kembali setelah mereka selesai berpetualang. Es tidak keberatan dengan tuntutan ini karena dia memang berencana untuk melakukannya. Setidaknya pendapatnya tentang orang tua Alina sedikit meningkat setelah mereka menerima tuntutannya tanpa menimbulkan masalah. Di sisi lain, Alina sangat bahagia setelah menerima restu dari orang tuanya. Dia mungkin tidak menunjukkannya, tetapi dia merasa cemas dengan reaksi orang tuanya terhadap masalah ini. Namun,
Semuanya berakhir dengan baik, dan sekarang, dia dapat mengikuti Es tanpa beban apapun di hatinya, dan klan Silver Eyes dapat berkembang dengan semua sumber daya yang telah dikorbankan Es untuknya. Namun, pada kesempatan yang menggembirakan ini, Herman meminta untuk berbicara dengan Es secara pribadi, dan Es menerimanya meskipun Inter merasa khawatir. Herman, dengan ekspresi penuh tekad, berkata, "Saya tahu apa yang telah saya lakukan di masa lalu tidaklah benar, dan sudut pandang saya sempit. Lebih jauh lagi, apa yang telah Anda lakukan untuk kami sangat kami hargai dan bermanfaat. Anda telah mengubah nasib klan Silver Eyes, dan untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada Anda." Ia membungkukkan badannya dan menundukkan kepalanya di hadapan Es, yang membuat Es terkejut. Ia tidak menyangka lelaki tua keras kepala ini akan menyerah seperti ini, apalagi membungkuk di hadapannya. Namun Herman belum selesai karena ia kembali berdiri tegak dan menatap mata Es dengan dingin kali ini sambil berkata, "Ini permintaan dari orang tua Alina dan aku juga, dan kami harap kau bisa mengerti maksud kami. Kau lihat, sudah cukup jelas Alina tidak lagi menganggapmu sebagai kakaknya, ia ingin kau menjadi lebih dari itu. Kamu juga seorang pemuda sekarang, dan tidak mengherankan jika kamu juga tidak memiliki perasaan yang sama padanya, terutama setelah melihat penampilannya. Yang ingin aku katakan adalah kami tidak menentang ini, atau dengan kata lain, kami tidak dapat menghentikanmu meskipun kami menginginkannya. Namun, meskipun kami tidak berdaya melawanmu, aku ingin kau tahu bahwa kami masih keluarga dan orang-orang terkasih Alina. Latar belakang kami juga mulia, tetapi aku tidak akan berusaha memohonnya karena itu tidak penting lagi. Namun, masih ada beberapa adat istiadat yang menjadikan kita seperti sekarang ini, dan adat istiadat tersebut tidak dapat dilupakan atau diabaikan begitu saja karena kita menginginkannya. Adat istiadat tersebut juga merupakan simbol identitas dan kepercayaan kita. Adat seperti itu adalah pernikahan yang ada di setiap budaya dengan cara yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Jadi, yang dengan rendah hati kami minta dari Anda, AS adalah bahwa kami ingin Anda mengikuti adat ini juga dan juga memberi kami kehormatan dan kegembiraan untuk melihat gadis kami yang berharga pada hari yang paling bahagia dan terpenting dalam hidupnya. Ini juga termasuk. Baiklah, berhenti di situ. Es memotong Herman saat ini dengan ekspresi agak jengkel saat dia menatap pemburu tua yang mengerutkan kening itu. Dia bukan anak berusia 2 tahun yang tidak mengerti apa yang Herman coba sampaikan dengan cara tidak langsung. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Pernikahan adalah peristiwa sekali seumur hidup, dan meskipun aku merasa ragu, aku menghormati adat istiadat ini. Aku juga punya ide yang sama tentang caramu, jadi aku akan mengikutinya tanpa meninggalkan apapun. Ekspresi Es berubah dingin, tapi aku ingin menegaskan satu hal, jangan ajari aku cara memperlakukan wanitaku, dan kau juga tidak bisa menghentikan Alina melakukan apapun. Aku akan menghormati keinginannya dan bukan keinginanmu dan melakukan apapun untuknya. Jadi, jangan coba-coba mengajariku cara menekan emosiku atau emosinya hanya karena beberapa keyakinan yang sudah mati. Yang kalian inginkan hanyalah pernikahan, dan aku akan memberikannya kepada kalian berdua dan satu lagi yang belum pernah kulihat. Namun sebelum itu, aku masih harus memenuhi janji lainnya. Meskipun demikian, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, jadi jika kita sudah selesai, bolehkah aku pergi? Herman benar-benar bingung dengan tanggapan Es yang menyimpang, dan kemarahan muncul di matanya saat dia mengepalkan tinjunya. Dia telah menerima pesan Es dengan jelas bahwa jika Alina menginginkannya, dia tidak akan ragu untuk melangkah lebih jauh, yang merupakan hal yang tidak ingin mereka lihat. Mereka adalah bangsawan pemburu, dan Alina adalah putri mereka, dan bagi seorang putri untuk kehilangan kesuciannya tanpa menikah adalah masalah yang cukup besar bagi budaya manapun. Namun, mereka tidak berdaya melawan orang ini yang terlalu tidak masuk akal. Pada akhirnya, Herman menunjukkan sedikit kekalahan karena sekarang dia hanya bisa percaya pada karakter Alina, dan dia akan tahu apa yang terbaik untuknya dan tidak melewati batas tertentu. Desahan sedih keluar dari mulutnya, selama Alina menginginkannya, aku akan menghormatinya. Hal terakhir, anggap saja itu keingintahuan pribadiku atau sekadar kekhawatiran seorang kakek terhadap cucunya.
Dia bertanya dengan tegas sambil menatap langsung ke mata Es seolah-olah dia ingin melihat melalui mata biru tua itu. Apakah kau akan mengejar keluargamu, White Crown, sekarang? Jika iya, maka aku ingin kau menyarankan untuk mempertimbangkan kembali untuk membawa Alina bersamamu. Aku tidak perlu memberitahumu bahwa pasukan terkuat dari 5 ras teratas terlibat dalam pelayaran itu, termasuk Blood Ancestor. Riak samar muncul di mata Es. Tetapi itu hanya sesaat. Dia tidak berekspresi seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja ditanyakan Herman. Dia berkata tanpa ekspresi, keluarga, iya. Kalau bicara soal keluarga, orang tua dan kakek nenek saya meninggal saat saya masih kecil, dan sekarang saya yatim piatu. Satu-satunya orang yang paling dekat dengan keluarga saya saat ini baik-baik saja dan baik-baik saja. Jadi, mengapa aku harus melibatkan diri dengan beberapa badut lapar yang kuat? Mereka semua bisa saling membunuh, aku tidak peduli. Tentu saja, jika ada kesempatan, maksudku kesempatan yang sesuai denganku, aku tidak keberatan mengambil hadiah mereka. Esther senyum jahat, yang membuat Herman merinding. Tapi sayang sekali aku punya urusan lain yang harus kuselesaikan sebelum aku bisa kembali ke lapangan. Tapi jangan khawatir, kalian akan segera menemuiku. Herman benar-benar tidak menyangka akan mendapat tanggapan seperti ini dari Es, karena tidak ada orang yang bisa bersikap acuh tak acuh terhadap darah dagingnya sendiri. Namun, Es tampak terlalu meremehkannya dari awal hingga akhir. Ia bahkan bertanya-tanya apakah White Crown benar-benar keluarganya atau hanya rumor palsu. Setelah Es menjelaskan maksudnya, dia berkata, sekarang setelah kamu mendapatkan jawabannya, aku harus segera pergi. Mengenai hal-hal yang telah aku janjikan, rekanku akan mengirimkannya dalam beberapa hari. Aku telah menyerahkan semuanya sebelum datang ke sini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang beban apapun dan dapat kembali dengan tenang. Jika kamu membutuhkan hal lain, kamu dapat bertanya kepadaku sekarang. Herman terbelalak tak percaya saat mendengar ini dan berkata, tunggu. Kau bilang kau sudah menyerahkan semuanya sebelum datang ke sini. Apakah ini berarti kau yakin kami akan menerima persyaratanmu? Es menyeringai licik dan berkata pelan, bagaimana menurutmu? Bab 836. Di lokasi antara benua binatang dan benua peri, terdapat kabut radiasi Ki tebal yang mengelilingi tempat ini sepanjang tahun. Diameter kabut radiasi Ki ini sangat lebar, dan tidak ada seorang pun yang pernah berhasil mengukurnya dengan tepat. Karena siapapun yang waras akan menghindari lokasi radiasi Ki dengan kepadatan tinggi di lautan tak berujung. Terutama saat tempat ini terkenal sebagai zona terlarang. Artinya tidak ada seorang pun yang pernah kembali setelah menjelajah ke dalam kabut ini. Jadi, baik para elf maupun binatang ajaib menghindari tempat ini dan menjauh sejauh mungkin. Namun, hari ini, sebuah kapal kecil yang diselimuti penghalang gelap tembus pandang dengan simbol-simbol biru tua tengah bergerak menuju kabut radiasi Ki yang sangat mematikan ini dengan kecepatan yang mengerikan. Berdiri di dek kapal ini adalah sosok berkerudung tinggi, saat dia menatap kabut dengan mata biru gelapnya yang tajam. Sekarang, siapa yang mengira bahwa tempat ini begitu dekat dengan benua manusia? Terakhir kali, aku tanpa sadar tersandung di sini karena penggabungan alam rahasia terkutuk itu. Dan aku tidak punya pilihan selain mengikuti peta takdir yang ada. Jika aku tahu, aku bisa langsung menghubungi Alina dan tidak akan membangunkan misi pencuri surga. Orang ini memang Es yang meratapi nasib buruknya. Dia mulai berlayar melalui lautan tak berujung setelah menjemput Alina, dan dia hanya punya satu tujuan, persatuan pedang matahari dan bulan. Meskipun dia telah meninggalkan Union dari sisi Sun Secret Realm, bukan berarti dia tidak punya cara untuk kembali. Dia tahu dia harus segera kembali setelah menyelamatkan Alina, jadi sebelum pergi, dia menggunakan tanda pencurinya pada 5 orang yang akan dipindahkan ke Union setelah kehancuran Sun Secret Realm. Itu adalah pertaruhan di pihak Es karena tidak ada jaminan bahwa para penghuni serikat tidak akan membunuh mereka setelah apa yang terjadi di alam rahasia matahari. Meskipun ketakutan itu menjadi kenyataan, dari 5 tanda pencurinya, 1 berhasil bertahan hidup, dan dengan demikian ia dapat merasakan lokasi umumnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika semua pembawa tanda pencuri mati, Es masih memiliki kompas takdir yang hidup,
yang masih menunjuk ke arah Union atau alam rahasia bulan setelah dia menghancurkan alam rahasia matahari. Meskipun sebelumnya dia tidak yakin, setelah mengikuti jejak pencurinya, dia cukup yakin bahwa dia menuju ke arah yang benar. Terlebih lagi, S juga menyadari sesuatu ketika ia mendekati Alina. Ia bergerak tepat ke arah tanda pencurinya, dan titik kompas juga menunjuk ke arah yang sama. Yang berarti Union seharusnya berada di arah yang sama. Dia hanya tidak tahu seberapa jauh. Meskipun demikian, itu hanyalah kabar baik baginya. Setelah menjemput Alina, dia segera memulai pelayarannya lagi dan mulai mengikuti jejak pencuri dan peta takdir hidup dengan kecepatan penuh. Akan tetapi, bahkan dia tidak pernah menyangka kalau dia akan sampai di sini hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan. Saat dia semakin dekat dengan tempat ini, kabut radiasi Ki yang familiar pun muncul, dan dia tidak bisa lebih yakin lagi tentang tempat ini. Sekarang, S memiliki waktu sekitar 26 bulan untuk menghancurkan alam rahasia bulan, dan semakin banyak waktu yang dimilikinya, semakin kecil kemungkinan dia melakukan kesalahan. Pada saat ini, S tiba-tiba bergumam, batalkan kombinasi susunan nomor 849, susunan angin cepat, dan aktifkan kombinasi susunan nomor 5, susunan penyembunyian surga kecil. Saat berikutnya, penghalang gelap itu tiba-tiba bergejolak sebelum 9 simbol biru tua pada penghalang itu mulai bergeser dalam urutan khusus sebelum disusun kembali dalam pola yang berbeda. Dengan demikian, penghalang tembus pandang itu mulai berubah menjadi halus hingga lenyap sepenuhnya, dan bersamaan dengan itu, kapal itu pun tidak terlihat lagi. Bahkan pergerakannya di permukaan laut pun lenyap tanpa jejak. Ini adalah hasil dari salah satu kombinasi susunan surgawi yang paling kuat, susunan penyembunyian surga kecil. Selama S memasoknya dengan ki surgawinya, hanya mereka yang dapat melihat menembusnya yang akan dapat melakukan hal yang sama dengan susunan ini. Meskipun kombinasi susunan ini cukup jauh untuk dipahaminya sendiri, dia dapat membukanya dengan poin pencuri dari panel kerajinan rune surgawi dan kemudian menggunakannya melalui sistem Swift Wind Array-nya sama saja, dan itulah alasan utama kedatangannya yang awal ke tempat ini. Namun sekarang saat ia akan memasuki kabut itu lagi, ia tahu bahwa ia membutuhkan perlindungan lebih dari sekadar kecepatan. Karena ia masih tidak melupakan titik takdir hitam yang ia lihat saat ia menuju ke serikat terakhir kali dan nyaris tidak dapat melarikan diri. Dengan ekspresi muram, S memasuki kabut lagi dan terus melaju menuju ke arah tanda pencuri yang semakin dekat. Setelah terobosannya terakhir kali, radiasi Ki memiliki efek yang lebih tidak signifikan padanya. Adapun kapal, ia memiliki penghalang perlindungan, tetapi ia tidak berani menggunakannya, takut menarik perhatian titik takdir hitam itu. Ia hanya percaya pada ki surgawinya saat ini. Jadi, meskipun kapal ini akhirnya membusuk, itu adalah harga yang tidak seberapa untuk dibayar untuk kembali. Waktu terus berlalu sementara S tetap waspada saat ia memasuki kedalaman radiasi Ki, dan ia bisa merasakan semakin dekat dengan penyatuan itu. Kali ini, S tidak menemui titik takdir hitam seperti sebelumnya, dan penyatuan sudah dekat, tetapi dia masih belum berani lengah. Namun S terbukti salah lagi karena kali ini perjalanannya berjalan mulus dan ia akhirnya memasuki ruang yang dikenalnya dan melihat siluet bayangan pegunungan yang familiar. Akan tetapi, kegembiraannya itu tidak berlangsung lama karena matanya terbelalak tak percaya saat ia melihat sesuatu yang sama sekali asing dan tidak ada di sana saat terakhir kali ia berada di sana. Apakah itu retakan? Bab 837. Pemandangan di depan S bagaikan lukisan monokrom yang dipenuhi celah-celah sempit, dan dari dalamnya, cahaya warna-warni memancar. Rasanya seperti seseorang telah merobek penghalang aneh itu dengan pisau berkali-kali. Terlebih lagi, dengan indera pencuri tajam milik S, dia bisa merasakan jejak samar Ki yang bocor dari celah-celah itu, dan ada sesuatu yang mencoba mencegahnya. Namun, hal itu tidak begitu penting saat ini. Sebaliknya, S memiliki asumsi yang cukup bagus tentang apa yang menyebabkan hal ini. Mungkinkah saat aku menghancurkan alam rahasia matahari, akibatnya menyebabkan semua ini? S berpikir muram, aku seharusnya tahu ini akan terjadi karena alam rahasia matahari adalah bagian dari gunung matahari, dan surga terlibat di atas segalanya.
Tampaknya penghalang misterius ini sangat terkait dengan alam rahasia. Maka ini juga berarti setelah aku menghancurkan alam rahasia matahari, para anggota serikat akan melakukan apa saja untuk melindungi alam rahasia bulan. Lebih jauh lagi, karena aku baru saja menghilang setelah alam rahasia itu hancur, orang-orang akan mengira aku telah mati. Jadi, jika aku kembali sekarang dan dari arah yang benar-benar berlawanan, kurasa aku tidak akan bisa lolos dari integrasi. Terutama pertanyaan dari pemimpin serikat. Orang itu tidak sederhana, dan aku tidak bisa mulai memahami kehebatannya. Dia mungkin sudah mencurigaiku di dalam hatinya, jadi kembali sebagai White sama saja dengan bunuh diri. Tapi ini juga berarti kentunganku telah lenyap. Aku masih memiliki token persatuanku yang dapat ditingkatkan menjadi token pemburu matahari dan pemburu bulan sebelum Cirrus menyingkirkannya. Menurutnya, aku bisa memasuki alam rahasia bulan dengan token itu asalkan aku memasuki gunung bulan. Namun, itu tidak akan mudah karena tempat ini adalah penyatuan. S mendesah frustrasi karena ia tidak pernah menyangka situasi di serikat ini akan serumit ini. Ia tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya menyelinap ke serikat tanpa mendapat pemberitahuan terlebih dahulu. Terakhir kali dia masuk, dia langsung didekati oleh seorang tokoh setingkat instruktur serikat, dan di sana ada tangga yang harus dia lalui sebelum dia bisa mulai mempertimbangkan untuk memasuki gunung bulan. Pada akhirnya, S tidak punya pilihan selain terus maju, apapun konsekuensinya. Hidupnya dipertaruhkan di sini, dan itulah sebabnya dia harus memasuki alam rahasia bulan apapun yang terjadi. Namun, ini tidak berarti dia tidak punya pilihan lain. Dia bukan orang bodoh yang sama yang baru saja terdampar di tempat ini terakhir kali. Sekarang, dia lebih kuat dan juga memiliki kekayaan dari seluruh wilayah untuk mendukungnya. Jari-jari S tiba-tiba membentuk tanda, dan sesaat kemudian, kapal tak kasat mata itu muncul kembali. Namun, 9 garis gelap tiba-tiba terlepas dari berbagai bagian kapal dan kemudian menempel di tubuh S. 9 garis gelap itu tidak lain adalah koin formasi surgawi, yang kini berkilauan dengan 9 simbol rune biru tua yang berbeda. 9 simbol rune susunan surgawi ini tidak hanya dapat menempel pada objek apapun yang mengubahnya menjadi medium rahasia, tetapi juga dapat melakukan hal yang sama pada makhluk hidup, seperti halnya jimat. Sama seperti sekarang, dengan perintah khusus, S telah melepaskan koin-koin itu dari kapal dan langsung menempelkannya ke tubuhnya, menghasilkan efek yang sama dengan laser Heaven Concealment Array. Itulah yang membuat mereka unik dan menakutkan. Itu juga alasan S menyukai koin HF ini dan meluangkan banyak waktu mempelajari segala macam kombinasi array dan membuka beberapa yang penting dengan TP. Namun, ini baru permulaan persiapannya untuk memasuki serikat. Saat berikutnya, sebuah piring formasi ungu yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno muncul di tangannya. Itu adalah formasi tingkat rendah 8 yang disebut Windfall of Space yang ia peroleh dari lapisan terakhir Sun Secret Realm, dan itu adalah salah satu dari 3 formasi tingkat 8 yang ia peroleh dari sana. Formasi ini memiliki 3 fungsi, siluman, sobekan ruang angkasa, dan teleportasi kecil. Siluman tersebut hanya bisa diketahui oleh formasi anti-siluman tingkat menengah 8 atau jiwa atau indera bela diri seorang ahli alam pemahaman hukum. Kemampuan Spestir juga cukup sederhana namun sangat berguna. Kemampuan ini dapat menciptakan robekan kecil di dalam penghalang formasi apapun di bawah level 8 dan kemudian membiarkan penggunanya memasukinya sedalam 100 meter tanpa memicu alarm atau jebakan apapun. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, teleportasi kecil dapat langsung memindahkan penggunanya ke jarak radius 250 meter. Ini adalah kartu truf terbesar S. Namun, semua biaya fungsi ini sangat besar. Karena S tidak dapat menyediakan key yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi formasi ini. Jadi, ia membutuhkan batu key atau kristal jiwa tingkat 7 atau lebih tinggi untuk menyediakan kekuatan untuk mengoperasikannya. Bahkan dengan kekayaan S, ia memiliki batu key kelas 7 dan kristal jiwa dengan 4 tingkat kualitas yang terbatas yang hanya ia peroleh dari alam rahasia matahari. Meskipun demikian, itu masih cukup untuk bertahan dalam jangka waktu lama, tetapi ia tetap ingin menabung sebanyak-banyaknya karena sumber daya yang berharga itu tidak ternilai harganya.
Dengan demikian, ia menyembunyikan kapal itu dan kemudian terbang di atas pedang terbang ini di dekat penghalang yang retak. Setelah ia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di balik penghalang itu dengan peta takdir yang hidup, ia akhirnya mengaktifkan fungsi siluman Windfall of Space dan mencoba menggunakan air mata ruang angkasa pada penghalang itu. Dia tidak tahu persis tingkatan apa penghalang itu, dan jika tingkatannya di bawah tingkatan Windfall of Space, penghalang itu akan mudah ditembus. Namun, lempeng formasi ungu itu berkilauan di depan penghalang gelap itu selama beberapa saat sebelum menjadi tidak aktif, dan tidak terjadi apa-apa. Ini berarti penghalang ini bahkan lebih tinggi dari peringkat rendah 8. S mengernyit sedikit, tetapi bukan berarti dia tidak menduga hal ini, jadi dia mencoba menggunakan arah teleportasi kecil dari penghalang tersebut. Dia ingin menghindari menyentuh penghalang ini jika dia bisa. Dia bahkan harus menggunakan jimat langkah luar angkasa miliknya. Jika semua cara itu tidak berhasil, maka S bersedia menggunakan kartu truf terakhirnya juga, tetapi dia tidak ingin menyentuh penghalang terkutuk itu dengan cara apapun. Akan tetapi, hal itu tidak pernah terjadi ketika platformasi tiba-tiba berkilau dalam warna ungu putih, dan S tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, ketika dia muncul, perasaan jahat menyelimuti pikirannya, tetapi itu hanya sesaat karena dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. S mendapati dirinya berada di lingkungan yang cerah dan familiar saat ia mengambang di atas perairan sebening kristal, dan di belakangnya ada kekosongan seperti yang ia ingat. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dari sana, dia bisa melihat siluet tangga besar tepat di depannya, dan dia tersenyum puas. Akhirnya aku kembali. Bab 838. Setelah kembali ke domain fana Persatuan Pedang Matahari dan Bulan, S tidak membuang waktu dan terus berjalan menuju gerbang kenaikan matahari dan bulan. Namun, hal yang ia perhatikan saat menuju ke sana memberinya perasaan aneh. Pertama, tidak ada jejak celah di dalam ikatan itu, tetapi celah itu cukup jelas terlihat dari luar. Hal kedua, kepadatan ki di tempat ini telah menurun drastis, dan bukti terbesarnya adalah kehijauan di sini agak berkurang, dan banyak herba yang tumbuh di lingkungan ki berkepadatan tinggi kini perlahan layu. Hal ketiga adalah gerbang kenaikan matahari dan bulan. Saat dia semakin dekat, dia melihat bahwa tempat yang dulunya ramai itu tidak lagi ramai dan kosong seperti kuburan. Aneh sekali karena dia tahu apa arti tempat ini bagi penduduk asli wilayah fana. Mereka selalu menjaga dan bahkan berdoa di tempat ini untuk keturunan mereka. Jadi, tempat ini tidak boleh kosong apapun yang terjadi, namun hari ini, tidak ada seorang pun yang hadir. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, hal yang dia sadari setelah hampir mencapai gerbang kenaikan matahari dan bulan adalah dia tidak melihat makhluk hidup apapun. Penemuan ini cukup mengkhawatirkan sekaligus menyeramkan. Hati S menjadi tegang, dan ia memutuskan untuk memeriksa ofisial Union City yang paling dekat dengan gerbang sama. Dia berharap bahwa ini semua hanyalah imajinasinya dan mungkin ada sesuatu yang terjadi di Mortal Domain. Namun, dia bingung ketika dia sampai di official Union City. Ia mendapati seluruh tempat itu kosong melompong, bagaikan kota hantu. Kios-kios, toko-toko, rumah-rumah, dan bahkan harta karun kota dibiarkan terbuka. Tak seorang pun mengambil apapun, karena semua orang menghilang begitu saja. Tempat itu penuh debu, jadi kosong untuk beberapa waktu. Wilayah fana mungkin telah dievakuasi dalam dua wilayah itu, pikir S dengan ekspresi tidak yakin. Walaupun dia berpikiran seperti itu, dia tidak dapat memastikannya karena tidak ada seorang pun di sana yang dapat mengonfirmasi dugaannya. Tetapi apapun masalahnya, ia yakin akan satu hal, Union telah mengalami perubahan besar setelah ia menghancurkan Sun Secret Realm, dan ia harus melangkah sangat hati-hati. Saat ini, S menggunakan kemampuan topengnya, koin formasi surgawi, dan rejeki formasi luar angkasa untuk menyembunyikan jejaknya agar tidak ketahuan, dan itu berhasil karena peta takdir masih berwarna abu-abu tanpa bahaya apapun. Namun, dua hal pertama membutuhkan pasokan ki yang besar, dan bahkan dengan cadangannya yang baru saja bertambah, itu tidak akan bertahan selamanya. Meskipun koin formasi surgawi adalah harta yang luar biasa, masalahnya adalah koin itu tidak dapat digunakan dengan ki atau batu ki dan kristal jiwa lainnya.
Koin itu membutuhkan ki bela diri surgawi atau ki jiwa surgawi. S. Pada tingkat ini, harus menjaga semua hal ini tetap berjalan, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sejak awal. Namun, dia perlu mencari tahu dan terus maju. Jadi, ia memutuskan untuk mencari tempat beristirahat dan mengisi ulang ki dan energi mentalnya. Ia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi begitu ia mulai bergerak lagi. Namun, ini bukanlah istirahat yang baik karena ia masih menggunakan satu jenis ki untuk menjaga harta karun tetap aktif sambil mengisi ulang yang lain. Meskipun demikian, itu jauh lebih baik daripada mengambil risiko mengekspos dirinya sendiri. 3 hari kemudian, S muncul di luar gerbang kenaikan matahari dan bulan yang tandus namun megah, yang tertutup rapat. Melihat peta takdir, dia menemukan area di balik gerbang itu diwarnai dengan warna merah muda. Karena tidak ada seorang pun yang tersisa di wilayah fana, maka itu berarti mereka tidak lagi peduli dengan tempat ini dan mungkin mengunci gerbang ini untuk selamanya. Jadi, mereka tidak akan memperhatikan orang yang kembali secara tak terduga sepertiku. Setidaknya, kuharap begitu, pikir S serius. Meskipun dia masih tidak yakin apa yang terjadi, dia tidak punya pilihan lain saat dia mengaktifkan teleportasi kecil formasi Windfall of Space. Saat berikutnya, S berkedip lagi dari lokasi awalnya dan muncul kembali di sisi lain gerbang tertutup. Pada titik ini, fungsi teleportasi berfungsi dengan baik, yang hanya bisa berarti bahwa persatuan tersebut tidak memiliki perlindungan terhadap kemampuan yang berhubungan dengan ruang angkasa. Dengan pedang terbangnya, S mulai terbang ke atas, dan tidak ada tekanan atau apapun. Tangga kenaikan juga tidak berfungsi, yang merupakan nilai tambah baginya. Terlebih lagi, area merah itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu lagi saat ia semakin dekat dengan kabut tebal itu, membuat S tercengang, padahal tidak ada seorang pun yang menjaga tempat itu. Jadi, tanpa ada bahaya, S terus bergerak maju. Dia ingat dengan jelas bahwa dia diteleportasi ke aula besar terakhir kali, jadi ini pertama kalinya dia mengambil rute ini. Jadi, dia cukup waspada. Pada akhirnya, S dengan mudah melewati awan putih dengan bantuan peta takdir, dan dia muncul di luar sebuah celah gunung yang ditutup dengan gerbang yang sama di pintu masuk tangga kenaikan. Area itu kembali berubah menjadi merah, dan S menggunakan teleportasi kecil. Berhasil lagi, dan kali ini, ia muncul di aula besar yang sudah dikenalnya, tempat yang sama di mana ia pertama kali muncul ketika melewati gerbang kenaikan. Kali ini, S dalam keadaan siaga penuh karena adanya Union Guardian. Suara halus itu tampaknya ada di mana-mana, tetapi belum muncul kembali. Namun, yang mengejutkannya, area itu berubah menjadi abu-abu lagi. Jangan bilang rintangan lain yang menghalangi jalanku adalah gerbang-gerbang tersegel itu, dan begitu aku melewatinya, tak ada yang bisa menghentikanku. S bertanya-tanya dengan sedikit kegembiraan karena itu hanyalah kabar baik. Meskipun demikian, dia tidak terlalu yakin karena dia tahu betapa tidak beruntungnya dia pada waktu-waktu tertentu. S bertemu dengan pintu aula tertutup lainnya, yang ia lewati seperti gerbang sebelumnya dan akhirnya muncul di pinggiran pegunungan matahari dan bulan. Namun, kejutan besar menantinya saat dia muncul, yang membuatnya tercengang dan ngeri. Tepat di hadapannya, yang dulunya terdapat 2 gunung emas dan gunung perak yang megah beserta cincinnya, kini hanya tersisa gunung perak, karena gunung emas telah lenyap sama sekali tanpa jejak. Bab 839. Kalau S tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya kalau di sana ada 2 gunung raksasa, bukan hanya 1. Gunung matahari telah lenyap sama sekali tanpa jejak, dan yang tersisa hanyalah hamparan rumput kosong di tempatnya. Hal ini membuat S merasa sangat rindang. Bisakah alam rahasia melenyapkan seluruh gunung? S bertanya dengan wajah muram. Namun jawaban atas pertanyaannya ada di depannya, dan meskipun tidak ingin mempercayainya, dia tahu itu ada hubungannya dengan kehancuran alam rahasia matahari. Kurasa itu disebut rahasia surga karena alasan semacam ini. S merenung karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkannya. Segala hal yang berhubungan dengan surga bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan dia adalah bukti nyata tentang apa artinya menentang surga. Meski begitu,
Es menenangkan pikirannya yang kacau karena ia tahu ia tidak dapat menghindari akibat seperti ini dalam misinya saat ini. Ia harus siap menghadapi segala macam akibat jika ia berhadapan dengan Heaven's Secret. Jadi, jika Gunung Matahari telah hilang, lalu bagaimana dengan anggota domain Matahari? Apakah mereka sekarang tinggal di Gunung Bulan? Pikir Es karena itu adalah kemungkinan atau, dalam kasus terburuk, mereka semua mati, yang sangat tidak mungkin mengingat kehebatan para tetua serikat yang tinggi. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia perlu memasuki tempat itu untuk dapat menuju alam rahasia bulan. Es kemudian mengikat tekadnya dan bergerak menuju gunung perak raksasa itu sambil terbang di ketinggian yang sangat rendah. Tidak butuh waktu lama baginya sebelum pintu masuk gunung bulan memasuki jangkauan indera pencurinya. Jangkauan indera pencuri, radius 21 mil. Namun, jejaknya langsung terhenti dan hampir kabur saat tiba-tiba ia melihat sebuah anomali tepat di depan gerbang perak raksasa domain bulan. Ada titik takdir hitam tepat di samping gerbang domain bulan. Es langsung berhenti terbang untuk menyembunyikan semua fluktuasi Qi, jika ada. Kemudian dia mengamati tempat itu dengan saksama. Kemudian dia hanya melihat satu anomali, yaitu patung Wyvern perak raksasa yang tergeletak tepat di depan gerbang perak. Es telah melihat patung Wyvern emas dan perak dalam persatuan itu, tetapi Wyvern perak itu sangat jelas, dan sisik-sisiknya lebih bersinar dan berkilauan, seperti platinum, seolah-olah dia terbuat dari platinum seluruhnya dan sedang tidur saat ini. Tunggu, jangan bilang padaku. Mata Es terbelalak karena ketidakpercayaan saat dia melihat titik takdir hitam dan kemudian melihat ke arah patung Wyvern perak. Kemudian dia dengan hati-hati membandingkan titik takdir dan lokasi patung, dan detak jantungnya yang cepat, mereka berada di posisi yang sama. Tetapi bukankah Wyvern adalah eksistensi legendaris? Jika mereka nyata, maka mereka setidaknya harus berada pada level ras Cirrus, atau mereka tidak selegendaris yang disebutkan dalam teks kuno. Es merenung karena dia tidak menolak gagasan bahwa Wyvern tidak mungkin ada. Dia hanya bingung apakah mereka memang legendaris seperti yang diklaim atau hanya rumor belaka. Ras binatang ajaib bukanlah ras yang lemah, dan makhluk seperti Cirrus adalah bagian dari ras itu. Jadi, Wyvern seharusnya tidak berbeda. Namun, kehebatan mereka adalah misteri baginya. Namun jika patung itu benar-benar hidup dan merupakan titik takdir hitam yang sama seperti yang ditunjukkan pada peta, maka Wyvern perak itu setidaknya berada di puncak alam kesadaran hukum, dan Es bukanlah tandingannya. Jangan bilang kalau Union menyembunyikan Wyvern ini selama ini, dan ia muncul hanya karena masalah dengan Gunung Matahari, dan sekarang ia hanya menjadi anjing penjaga Gunung Bulan. Es bergumam muram karena ini sama sekali bukan kabar baik karena ia harus melewati Wyvern itu atau apalah yang bersembunyi di balik kepura-puraannya. Namun untuk memastikannya, ia bertanya pada sistem, apakah itu Wyvern sungguhan atau hanya patung? Meskipun dia tidak punya banyak harapan untuk mendapat jawaban, dia tetap ingin sistem memberikan sedikit pencerahan agar dia bisa mempersiapkan diri dengan tepat. Itu bukan Wyvern sungguhan karena mereka tidak mungkin ada di surga langit fana, tapi penjaga elemental orb yang telah mengambil bentuk Wyvern. Es tercengang ketika mendengar jawaban yang tak terduga ini. Tunggu. Itu juga mayat. Tidak, makhluk itu hidup dan telah sepenuhnya mengintegrasikan kecerdasannya dengan bola unsur yang sesuai. Artinya, makhluk itu secerdas makhluk hidup manapun di bawah langit fana. Jantung Es berdebar kencang karena dia sama sekali tidak menyangka akan mendapat jawaban ini, tetapi di saat yang sama, matanya bersinar penuh harap, jika dia hidup, berarti bola elemennya juga ada di dalam serikat, kan? Jadi, kalau tidak salah, dari semua bola elemen yang tersisa, penjaga bola elemen Es sudah mati, dan bolanya hilang. Penjaga itu jelas tidak seperti penjaga bola gelap, yang pergi dengan bola elemen angin atau logam. Itu adalah orb guardian dari metal elemental orb. Tapi metal orb tidak ada di tempat ini. Tidak di tempat ini. Tanya Es dengan ragu sebelum matanya berkunang-kunang saat tiba-tiba teringat pada orb yang didapatkannya di alam rahasia matahari. Jadi, orb itu ada di alam rahasia bulan seperti orb yang ada di alam rahasia matahari sebagai sumber energinya. Dugaanmu mungkin benar atau mungkin juga tidak. Terserah padamu untuk mencari tahu.
Namun berhati-hatilah, tuan rumah, bola logam itu juga seperti bola yang. Bola itu juga telah melalui 3 evaluasi dan sekarang telah berubah menjadi bola platinum. Yang membuat penjaga bola itu menjadi makhluk alam pemahaman hukum. Lebih jauh lagi, jika Anda menghabiskan 100.000 poin pencuri, sistem akan memberitahu Anda tentang fakta yang sangat menarik. S terdiam ketika mendengar kekuatan Platinum Orb Guardian dan bertanya-tanya bagaimana Union bisa mengendalikannya. Namun, itu juga cukup jelas karena semua Orb Guardian hanya punya satu kelemahan. Begitu kelemahan itu bisa dikendalikan, mereka akan mudah dimanipulasi, tidak peduli seberapa kuat atau cerdas mereka. Namun, itu tetap saja menakutkan. Namun, saran sistem yang terakhir benar-benar menarik perhatian S karena sebelumnya tidak pernah melakukan itu, dan suara itu juga tidak tanpa emosi. Pada akhirnya, S terlalu penasaran untuk kebaikannya sendiri. Baiklah, saya akan menggigitnya. Dia setuju, dan kemudian sistem itu mengungkapkan sesuatu yang hampir membuatnya terserang stroke. Bab 840. Setelah mendengar pernyataan sistem, S tetap membusuk di tempatnya untuk waktu yang lama. Mustahil baginya untuk mempercayai apa yang baru saja didengarnya, tetapi itu keluar dari sistem, jadi mustahil itu bohong. Apakah itu benar? Tanya S setelah tersadar dari lamunannya. Sistem tidak pernah berbohong. S menarik napas dalam-dalam setelah sistem mengonfirmasinya sementara kegembiraan bersemi di matanya yang penuh pencuri dan bergumam, "Aku harus tenang, atau wahyu ini tidak ada artinya bagiku. Pertama-tama aku harus memasuki Moon Domain dengan melewati penjaga bola itu. Target pertamaku adalah Moon Secret Realm." S menatap penjaga bola ajaib yang tertidur, lalu menatap gerbang yang mengarah ke dalam domain bulan. Meskipun aku akan kehilangan kartu trufku untuk beberapa waktu setelah ini, itu sepadan selama aku bisa melewati penjaga itu. S tiba-tiba berlari kencang menuju gunung bulan sebelum ia memerintahkan sistem, panggil sayap burung hantu hitam tanduk iblis dan tanduk iblis. Sama dengan. Sayap burung hantu kegelapan tanduk setan telah dipanggil. Tanduk setan telah dipanggil. Tanda hubung. Sayap burung hantu hitam tanduk setan, tingkat menengah. Deskripsi, mampu memanggil Wings of Devil Dark Owl. Kemampuan, terbang. Status, aktif. Waktu, pukul 04.44.59. Tanda hubung. Tanduk Devi, menengah. Deskripsi, mampu memanggil tanduk setan burung hantu kegelapan. Status, aktif. Waktu, 00, pukul 2.59. Sama dengan. Sayap dan tanduk gelap mulai muncul di punggung dan kepala S saat seluruh perilakunya berubah saat ia diselimuti kegelapan. S sudah lama tidak menggunakan kemampuan ini karena itu adalah kartu trufnya. Setelah terobosan di alam baru, kemampuan pemanggilan ini juga tumbuh bersamanya. Sekarang, satu-satunya cara untuk melewati pelindung orb alam pemahaman hukum adalah dengan menggunakan kedua kemampuan ini secara bersamaan. Sayap burung hantu hitam tanduk iblis akan meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat, dan kemampuan terbangnya jauh lebih kuat daripada pedang terbang, belum lagi tanpa risiko gelombang ki yang tidak terduga selama dia menggunakan kemampuan tanduk iblis bersama mereka. Kemampuan tanduk setan adalah salah satu kartu truf terbesar S, tetapi batas waktunya sangat rendah, dan hanya dengan sayapnya dia dapat mencapai potensi penuhnya. Jadi, kedua kemampuan itu saling melengkapi, dan situasi ini sangatlah tepat untuk menggunakannya, atau jika dia tetap menahan diri, maka dia bisa membangunkan penjaga itu, dan kemudian akan terlambat baginya. Seluruh keberadaan S lenyap tanpa jejak, dan kecepatannya meningkat pesat saat ia menuju ke arah penjaga yang sedang tidur. Dalam semenit, S hanya berjarak 1 mil dari gerbang. Namun, meskipun kepercayaan dirinya meningkat, S merasakan tekanan yang mengerikan saat ia semakin dekat dengan Orb Guardian, dan tekanan tak kasat mata itu juga meningkat. Ini adalah pertama kalinya ia berada di hadapan keberadaan alam pemahaman hukum. Keberadaan di puncak Mortal Sky Heaven, sebuah mitos di antara para kultivator. Terlebih lagi, sekarang setelah dia mendekat, dia akhirnya bisa melihat ukuran sebenarnya dan keberadaannya yang mengerikan.
Tubuh reptil sepanjang 23 meter dan lebar 9 meter dengan sisik platinum berbentuk berlian seperti permata murni. Dua lengan panjang dengan sayap seperti bilah besar yang membentang dan cakar tajam di ujungnya. Lalu di atas cakar mengerikan itu ada wajah menakutkan dengan tanduk putih di atas hidungnya. Kendati dalam kondisi tidur, S masih merasakan jantung berdebar-debar saat semakin mendekatinya, dan tekanan mendalam itu seakan terpancar tanpa disadari dari penjaga yang memberikan penindasan tak terduga dan luar biasa. S, dengan ekspresi serius, terus maju dan terbang setinggi mungkin dari keberadaan yang mengerikan itu. Namun, ekspresinya memucat saat dia akhirnya berada tepat di atas sang penjaga. Karena tekanan pegunungan tak kasat mata yang memberi seseorang ilusi dinding perak mengerikan, turun ke S, mengurangi kecepatannya lebih dari setengah. S langsung terkejut dan mengira penjaga itu telah terbangun dan menemukannya. Namun ketika ia melihat ke bawah, ia melihat penjaga itu masih tidur dengan mata tertutup dan mendesah lega. Kalau kemampuan silumanku masih berfungsi, apa gunanya tekanan ini? S menjadi tegang saat dia mencoba bergerak maju, dan gerbang itu hanya berjarak kurang dari 100 meter darinya. Namun, saat ia makin dekat, ia malah mendapat tekanan lebih besar, dan ia tidak bisa mengerti mengapa hal ini terjadi. Seberapa kuatkah alam pemahaman hukum? S bertanya-tanya karena dia tidak berani meremehkan keberadaan terkuat di bawah langit fana lagi. Namun, waktunya hampir habis, dan hanya tersisa sekitar 50 detik sebelum tanduk setan hilang dan jatuh dalam masa pendinginan 30 hari. Aku seharusnya sudah cukup dekat. S membuat keputusannya dan langsung mengaktifkan teleportasi kecil itu dan berharap dia bisa muncul di sisi lain. Karena kalau tidak, maka dia harus melarikan diri di waktu yang tersisa. Terlebih lagi, dia takut menggunakan formasi ini karena akan menciptakan riak ruang yang mungkin akan diketahui oleh penjaga di bawahnya, yang akan menjadi bencana baginya. Saat formasi Windfall of Space diaktifkan, S merasakan kekuatan hisap yang kuat, dan matanya berbinar kegirangan karena itu berarti teleportasi berhasil. Namun tepat pada saat ini, mata tertutup sang penjaga terbuka lebar, memperlihatkan bola mata berwarna perak penuh nafsu darah dan kewaspadaan saat berputar dalam ki platinum. Hampir seketika, kepalanya yang menakutkan itu bergerak ke atas sebelum, entah dari mana, malapetaka keperakan yang nyata muncul dan mulai menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam beberapa detik, penghalang itu telah menutupi area radius 10 mil. Suara serak penuh niat membunuh menggema bagai guntur di seluruh serikat saat ini. Siapa yang berani menyelinap ke serikatku? Suaranya begitu keras hingga udara bergejolak, berderit menciptakan percikan cahaya kecil, dan itu berasal dari sang penjaga bola ajaib. Akan tetapi, tak ada jawaban yang terdengar, yang membuat sang penjaga bola itu mencibir dengan marah, angin bulan. Saat berikutnya di dalam penghalang, cahaya itu tampaknya telah kehilangan maknanya karena kegelapan merayap entah dari mana sebelumnya. Di dalam kekosongan ini, cahaya perak yang sangat terang muncul. Setelah itu, cahaya kecil itu tiba-tiba meluas ke dalam seluruh penghalang, menciptakan bulan perak yang indah, dan cahaya bulannya dipenuhi dengan momentum yang mematikan.